Shalom, Youth for Christ, senang bisa menyapa saudara kembali. Saya Pendeta Yoses Rison Suiknyo dari GKI Sidoarjo. Pada renungan hari ini saya mengajak untuk kita merenungkan satu firman Tuhan dari Mazmur 112. Mazmur 112, namun yang menjadi sorotan kita nanti akan kita baca di ayat yang kelima. Hari ini temanya berbisnis dengan adil dan belas kasih. Nah, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau memberi kesempatan kami untuk menjalani hidup dengan sukacita. Dan biarlah setiap dalam sukacita kami itu, lahirlah kedamaian, lahirlah keputusan-keputusan bijaksana, lahirlah semangat untuk menghidupi firman Tuhan senantiasa. Kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami, ketika kami juga boleh mengambil waktu terbaik kami merenungkan sabda Tuhan. Karena itu ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah saudara, Mazmur 112, namun kita akan fokus pada ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan adil. Nah, ada seorang pebisnis, investor, dan juga pengusaha yang luar biasa di Amerika Serikat bernama Treat Cathy. Treat Cathy dia berbisnis Chick-fil-A. Ini adalah bisnis restoran siap saji yang dirintis dari sejak tahun 1946. Yang menarik adalah Cathy ini seringkali mengambil keputusan yang ekstrim, termasuk salah satunya adalah dia menutup semua gerainya setiap hari Minggu. Tentu dia ingin hidup menguduskan hari tertentu bagi Tuhan. Selain dia ingin hidup saleh, tapi dia juga ada sisi humanistiknya, yaitu dia ingin setiap karyawannya juga libur di hari Minggu. Tapi yang menarik, keputusan untuk menutup hari Minggu di semua restorannya itu justru mendapatkan respon positif dari masyarakat. Banyak orang justru malah melihat sesuatu yang baik apa yang dilakukan oleh si Treat Cathy ini. Dan menariknya, justru bisnisnya makin sukses, makin berkembang pesat, dan banyak orang terinspirasi. Banyak orang justru melihat ada sebuah integritas dari semua kemurahan hati itu. Nah, tentu di sini dia membawa dampak kehidupan yang baik. Dia bukan hanya fokus pada keuntungan, tapi dia fokus pada masyarakat, dia fokus pada karyawan, dia fokus pada manusia yang bekerja di dalamnya. Kepemimpinan yang sangat baik. Nah, Mazmur 112 juga merefleksikan cerminan demikian, bahwa orang yang takut akan Tuhan dan hidupnya menurut jalannya, dia bukan hanya menunjukkan sebuah kesalehan pribadi, tetapi kesalehannya itu pada akhirnya berdampak pada komunitas, bahkan banyak orang. Bahkan nilai-nilai yang dihidupi itu pada akhirnya membuat banyak orang bisa bermurah hati, menunjukkan belas kasih, dia bisa menunjukkan keadilan. Orang yang takut akan Tuhan membawa dampak positif bagi keluarga, komunitas, bahkan generasi-generasi berikutnya. Nah, tentu di sini hal positif itu harus disambut, bahwa ketakutan yang diletakkan hanya kepada Tuhan membawa nilai-nilai yang baik. Nah, sikap akan takut Tuhan itu adalah fondasi yang perlu kita hidupi, bahkan kita wariskan. Bahkan dalam perjalanan kehidupan kita, baik di tengah pekerjaan ataupun bisnis, lingkungan sosial, nilai takut akan Tuhan itu menjadi fondasi yang sangat kuat, yang paling dasar. Berlaku adil, murah hati,
belas kasih kepada sesama adalah sikap yang terwujud dari takut akan Tuhan. Karena itu, saudara-saudara semuanya, baik dalam bisnis, usaha, pekerjaan, letakkan iman kita, hidup kita pada takut akan Tuhan. Niscaya Dia akan membukakan jalan, menuntun kita untuk melihat pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Pada akhirnya ya Bapa, biarlah hidup takut akan Engkau menjadi dasar untuk kami berjalan, untuk melangkah. Kami hidup bukan hanya sekedar mencari keuntungan, bukan mencari kesenangan, kegembiraan, tapi hidup juga bermakna, menunjukkan kemurahan hati, belas kasih, bukan hanya kepada diri kami sendiri, tapi juga kepada sesama, mulai dari keluarga, komunitas, bahkan gereja, bahkan masyarakat. Di sanalah hidup kami dipakai oleh Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.